Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nima Dede Pipuraningsih dengan NIM 211565475 dengan nomor absen 26 dari kelas 3C Akuntansi Perpajakan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial pengisian ESPT PPH orang pribadi dari kasus Bapak Loncong yang merupakan tugas dari mata kuliah aplikasi komputer perpajakan, dan selamat menyaksikan. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita klik aplikasi SPT, terus kita klik menu, koneksikan database-nya, lalu kita pilih di dokumen yang sudah kita simpan sebelumnya, yaitu di folder PPHOP. Kita klik, lalu kita klik database-nya, lalu klik open. Nah, kita masukkan password-nya yaitu 123 dan kita klik login. Nah, di sini kita harus mulai membuat SPT baru, yaitu kita klik buat SPT baru, yaitu jenis SPT-nya yaitu SPT tahunan OP 1770 di tahun pajak 2019, yaitu dari bulan Januari 2019 sampai Desember 2019. Dan kita klik OK. Dan SPT berhasil dibuat. Selanjutnya kita buka SPT yang telah kita buat tadi, yaitu kita klik buka. Dan ini merupakan Baik, langkah selanjutnya yaitu kita mulai dalam pengisian SPT dimulai dari lampiran 4. Nah, ini merupakan tampilan awal dari pengisian di lampiran 4. Nah, data-data ini kita bisa lihat dari soal yang sudah kita dapat, yaitu ini merupakan daftar harta dan kewajiban dari Wayan Loncong tahun 2019, yaitu sebanyak 9 harta dan kewajiban yang Bapak Loncong miliki, yaitu kita mulai menginputnya. Yang pertama yaitu kode hartanya, yaitu 012 strip tabungan. Nama hartanya yaitu tabungan masa depan. Tahunnya di tahun 2019 dan harga perolehannya sebesar 425 juta rupiah. Keterangannya kita isi saja 012. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita klik tambah. Nah, yang kedua yaitu ada harta, tanah, atau bangunan untuk tempat tinggal. Kita klik. Lalu untuk nama hartanya yaitu tanah dan bangunan. Di tahun perolehan 2011 dan harga perolehannya 680 juta. Di keterangannya kita klik saja 111, lalu kita klik simpan. Selanjutnya yaitu tambah. Yang ketiga yaitu ada harta mobil 043 strip mobil. Nah, untuk nama hartanya mobil. Untuk tahun perolehan harta mobil ini yaitu 2019. Harga perolehannya sebesar 430 juta. Dan kita klik simpan. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada saham yang bernomor 032 strip saham. Nama hartanya yaitu saham PT Texido. Di tahun perolehannya yaitu 2018. Harga perolehannya sebesar 300 juta dengan keterangan 01 strip saham. Lalu kita klik simpan.
Yang kelima, yaitu ada uang tunai. Dengan nama hartanya, yaitu kas tunai. Didapat tahun perolehannya yaitu 2019. Harga perolehan sebesar 150 juta. Dengan keterangan 11 strip kas, bisa kita lihat 150 juta. Lalu kita klik simpan. Data yang keenam, yaitu tanah atau bangunan untuk tempat tinggal. Dengan nama harta, tanah. Diperoleh di tahun 2019. Dengan harga perolehan sebesar 200 juta. Dengan keterangan 110. Dan kita klik simpan. Data yang keenam, yaitu ada logam mulia. Nama hartanya yaitu logam mulia. Didapat pada tahun 2007. Dengan harga perolehan sebesar 150 juta. Dengan keterangan 05 strip L. Lalu kita klik simpan. Baik, untuk data yang ke-8, yaitu ada peralatan elektronik dan furnitur. Dengan nama harta, mebel dan peralatan RT. Diperoleh pada tahun 2012 dengan harga 400 juta. Dengan keterangan 000 strip M, kita klik simpan. Baik, untuk data yang terakhir yaitu ada tabungan. Dengan nama harta, Tabanas BNI. Diperoleh pada tahun 2019 dengan harga 500 juta dengan keterangan 111 strip TBNS. Lalu kita klik simpan. Nah, untuk di bagian B ini kita bisa lihat di soal, yaitu ada kode utangnya, yaitu di bank atau lembaga keuangan saham dengan namanya yaitu Bank BCA. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu Bank BCA. Alamatnya berada di Jalan Sudirman, nomor 6 Denpasar. Yaitu sebesar 150 juta rupiah. Yaitu kita klik simpan. Baik, untuk di bagian C-nya, yaitu nama anggota keluarga yang masih ditanggung. Nah, Bapak Loncong ini memiliki 4 tanggungan, tetapi
karena dua yang masih ditanggung saja, yaitu Niluh Tinariana, yaitu istri dari Bapak Loncong, tidak memiliki penghasilan, dan Nimade Sari, yaitu anak kandungnya sendiri dan masih berstatus SMA. Nah, ini kita masukkan di datanya. Yang pertama yaitu istri dari Bapak Loncong, Niluh Tina, dengan nicknya 0000. Hubungan keluarga yaitu sebagai istri Bapak Loncong dengan pekerjaan sebagai karyawati. Yaitu kita klik simpan. Oke, yang kedua yaitu anak dari Bapak Loncong yang bernama Nimade Sari dengan nick 000. Hubungan keluarganya yaitu sebagai anak kandung dari Bapak Loncong dengan pekerjaan yaitu berstatus masih SMA, dan kita klik simpan. Baik, setelah kita mengisi di lampiran 4, selanjutnya kita mengisi di lampiran 3, yaitu penjelasan dari penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Nah, di sini kita bisa lihat di soalnya, yaitu data penghasilan Pak Loncong dan anggota keluarganya. Yang pertama yaitu ada jasa giro sebesar 10 juta dan biaya tabungan dari BNI sebesar 5 juta. Dan kita masukkan di dasar pengenaan pajaknya yaitu sebesar 15 juta. Dan untuk PPh terutangnya yaitu kita kali 20% dari dasar pengenaan pajaknya yaitu sebesar 15 juta. Kita kalikan 20%. 20% dikali 15 juta. Yaitu kita mendapatkan sebesar 3 juta. Lalu kita masukkan di PPh terutangnya yaitu sebesar 3 juta. Lalu untuk hadiahnya, hadiah undian, yaitu kita bisa lihat di Excel. Hadiah undian sebesar 150 juta. Lalu kita masukkan di dasar pengenaan pajaknya. Nah, untuk di PPh terutang ini kita kalikan 25% dikali hadiah undian ini, yaitu 25% dikali 150 juta. Dan kita mendapatkan hasil sebesar 37.500.000 rupiah. Lalu kita masukkan di PPh terutangnya. Lalu untuk dividennya, kita bisa lihat di Excel. Dividen yaitu sebesar 20 juta. Kita masukkan di dasar pengenaan pajaknya sebesar 20 juta. Dan di PPh terutangnya juga 20 juta. Nah, untuk pengenaan pajak final, nah untuk di bagian B dan C ada bantuan atau setoran.
Dan kita bisa lihat di Excel, yaitu ada bagian laba sebesar 25 juta, lalu kita masukkan sebesar 25 juta. Lalu kita klik simpan, dan data berhasil disimpan. Baik, selanjutnya kita lanjut untuk mengisi di lampiran 2, yaitu di daftar pemotongan atau pemungutan. Nah, yang pertama yaitu ada dari PT Widya Dewata. Data-data ini kita bisa lihat di soal yang sudah dikirimkan kemarin, yaitu dengan NPWP 589444405903000. Untuk nomornya yaitu 172-1. Untuk tanggalnya di tanggal 31 Desember 2019. Jenis pajak di PPh 21 dengan PPh yang dipotong atau dipungut, yaitu sebesar 60.000, dan kita klik simpan. Untuk data yang kedua, yaitu dari Universitas Yuk Belajar, dengan NPWP yang sama, yaitu 589444059030000. Nomornya 1721A-1 dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan jenis pajak di PPh 21 dan PPh yang dipungut atau dipotong, yaitu sebesar Rp1.379.400.000. Lalu kita klik simpan. Data yang ketiga, yaitu dari Departemen Dalam Negeri. Departemen Dalam Negeri dengan NPWP yang sama, yaitu 589444059030000 dengan nomor 09-22-X-19, yaitu di tanggal 5 Oktober 2019. Yaitu jenis pajaknya di PPh 22 dengan PPh yang dipungut atau dipotong sebesar 2.250.000, bisa dilihat di Excel. Lalu kita klik simpan.
Untuk data yang terakhir, yaitu ada bunga pinjaman atau PT Fund Sinar. Dengan NPWP yang sama. Dengan nomor 03-23, yaitu bisa dilihat di soal. (03-23) strip angka Romawi 7 strip 19, yaitu dengan tanggal 9 Juli 2019. Dengan jenis pajak yaitu di PPh 23. Dengan PPh yang dipungut atau dipotong yaitu sebesar Rp2.250.000. Lalu kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, untuk proses lampiran 2 sudah selesai. 1, yaitu kita mulai buka di lampiran 1. Nah, ini merupakan tampilan awal dari dari bagian A, yaitu karena kita di sini tidak menggunakan jasa akuntan publik atau jasa konsultan pajak. Selanjutnya kita mulai dalam pengisian pendapatan usaha. Nah, di sini kita mengambil di penjualan neto yaitu sebesar Rp5.125.000.000, lalu kita masukkan. Untuk harga produk perolehannya, penjualannya, yaitu di jumlah HPP, yaitu sebesar Rp4.150.000.000. Untuk biaya usahanya, yaitu kita dapat dari biaya usahanya ini kita ambil dari file Excel-nya, yaitu kita mulai menjumlahkannya, jumlah biaya umum dan pengeluaran lainnya, kita sum dari gaji, tunjangan dan sebagainya sampai pengeluaran lainnya, yaitu kita mendapatkan sebesar Rp728 juta. Lalu kita masukkan. Nah, untuk di bagian A1 ini sudah terjumlah penghasilan netonya. Selanjutnya kita buka di bagian A2-nya. Yaitu dari biaya yang dikeluarkan kita ambil dari file Excel, yaitu sebesar Rp51 juta ini didapat dari premi asuransi ditambah biaya biaya telepon dan listrik ditambah biaya penjualan plus biaya iklan dan promosi didapat Rp51 juta. Dan kita masukkan 5 juta. Lalu untuk penggantian atau imbalan, kita dapatkan dari gaji atau tunjangan ini dikurangi 5 juta.
Nah, kita mendapatkan sebesar Rp17.500.000. Lalu kita masukkan di datanya. Nah, untuk harta yang dihibahkan, yaitu kita lihat dari file Excel-nya. Nah, ini sebesar Rp1.500.000. Lalu untuk sanksi administrasinya sebesar Rp1.500.000 juga. Lihat dari file Excel. Yang terakhir yaitu untuk penyesuaian fiskal positif lainnya didapat sebesar Rp17.500.000. Lihat dari file Excel. Nah, ini merupakan penyesuaian fiskal lainnya sebesar Rp17.500.000. Nah, untuk di bagian A2 sudah selesai. Lalu kita lanjut ke bagian A3 dan A4. Di sini ada penyesuaian fiskal negatif lainnya. Kita bisa lihat di Excel, yaitu sebesar Rp2 juta. Lalu kita masukkan. Nah, dalam di bagian A ini kita sudah selesai menginput data-datanya. Lanjut kita ke bagian C, yaitu penghasilan neto dalam negeri. Nah, kita bisa lihat di soal ini. Yaitu ada dua. Dari PT Bali Dewata dan Universitas Yuk Belajar. Yang pertama yaitu dari PT Bali Dewata. Dengan NPWP 58.944.440.5903000 dengan penghasilannya yaitu sebesar Rp60 juta dan pengurangan penghasilannya yaitu dapat dilihat di soal. Nah, di sini dilihat terdapat Rp4.800.000. Rp4.800.000. Lalu kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Lalu yang kedua ada Universitas Yuk Belajar. Dengan NPWP yang sama. Penghasilan yang didapat yaitu sebesar Rp85.883.125.000. Lalu kita input ke dalam datanya.
Nah, untuk pengurangannya yaitu sebesar 4.254.192.000 rupiah. Lalu kita simpan. Nah, untuk di bagian C kita sudah selesai. Lanjut di bagian D. Kita hanya mengisi di bagian bunga, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Lalu kita klik simpan. Nah, untuk di lampiran 1, kita sudah selesai menginputnya. Lalu kita klik simpan saja. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita mulai tahap induk. Nah, di bagian A ini, di bagian identitas, ada identitas Pak Loncong, yaitu kita klik kakak, dan data berhasil disimpan. Selanjutnya, kita mulai ke bagian A-nya. Nah, di sini ada penghasilan neto dari Bapak Loncong, yaitu kita tidak perlu mengisinya karena sudah terisi dengan otomatis. Selanjutnya di bagian B. Nah, di sini kita mengisi K1, yaitu kawin, dengan jumlah tanggungan 1, dengan secara otomatis jumlah pangsel netonya yaitu sebesar 117 juta, yaitu penghasilan tidak kena pajaknya. Yaitu kita lanjut di bagian C-nya. Di sini jumlah PPh-nya sebesar 62.447.000 rupiah. Dan kita klik simpan. Selanjutnya kita masuk di bagian D. Nah, di sini ada PPh pasal 25 untuk bulanan. Itu kita mengambil di file Excel-nya yaitu sebesar 46 juta rupiah. Lalu kita klik simpan. Lalu kita klik simpan, dan data berhasil disimpan. Selanjutnya kita di bagian E, yaitu di tanggal 1 Januari 2019. Nah, untuk PPh kurang atau lebih bayarnya itu sebesar 10.507.600.000 rupiah, dan hasilnya ini harus sama dengan file di Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Di tanggal ini kita masukkan di tahun 2019. Nah, lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita ke bagian F. Nah, ini 1/2 jumlah yang ada di angka, yaitu sebesar 4.767.967.000 rupiah. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita ke bagian G, lalu kita pilih opsi C. F dan jumlah formulirnya yaitu sebanyak 2 lembar. Lalu kita klik simpan. Baik, untuk yang terakhir yaitu di kuasa, kita ketik di tanggal
di tanggal 2 Maret 2020. Nah, dan nama lengkapnya yaitu Bapak Loncong dengan NPWP 5894440903500 sebagai wajib pajak. Lalu kita simpan dan data berhasil disimpan untuk di file atau di data induk. Kita lakukan yaitu rekam SSP. Kita klik di bagian ubah karena saya sudah tadi membuat lampiran SPT-nya, yaitu di tanggal pembayarannya itu di tanggal 1 Maret 2023. Kita klik simpan. Lalu data berhasil direkam. Selanjutnya kita mulai ke menu pencetakan, lalu kita cetak di bagian surat yang sudah kita buat atau data-data yang sudah kita masukkan tadi, dan itu merupakan tampilan dari cetakannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu lapor SSP ke KPP atau kantor pelayanan pajak. Lalu kita buat file, lalu kita simpankan ke data yang sudah kita buat. Jadi Bapak Loncong ini membayar PPh atau kurang bayarnya yaitu sebesar Rp10.307.600.000. Baik, kita simpan di dokumen saja. Lalu kita klik OK. Dan data yang sudah kita buat tersimpan dengan aman. Sekian video yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan menghaturkan Param Santi. Om Santi 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 Om.